Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif dalam konseling. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami, yaitu yang pertama, Saya Muhammad Mahardika Garin Anugrah, NIM 97. Hai, nama aku Marifatul Uluhiyah, NIM 1805411001112. Saya Risa Damayanti, NIM 91. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahus Sariatul Jannah, NIM 109. Berbicara mengenai konsep dasar dari pendekatan kognitif dalam konseling, pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam memodifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Kemudian kognisi itu sendiri adalah pikiran, keyakinan, dan gambaran internal yang dimiliki manusia mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Landasan umum dari semua pendekatan kognitif ini adalah apa yang dipikirkan manusia itu sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan merasakan. Selanjutnya ada tujuan pendekatan kognitif dalam konseling, yaitu untuk menghilangkan bias untuk distorsi dalam berpikir sehingga individu dapat berfungsi lebih efektif. Kemudian teori-teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Dengan kemampuan kognitif tersebut, maka anak dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Selanjutnya ada aspek-aspek konseling kognitif. Aspek konseling dibedakan atas 6 jenjang yang diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Saya akan jelaskan pertama, mengingat. Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Jadi, ketika seseorang memiliki pengetahuan lebih luas, maka seorang tersebut akan lebih mengingat tentang pengetahuannya. Selanjutnya, memahami. Pernyataan pemahaman menuntut klien menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang menandai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Jadi, ketika seseorang itu memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih luas, seseorang tersebut itu akan mengingat, kemudian memahami. Memahami seperti apa? Kata operasional memahami adalah menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menjelaskan. Kemudian ada menerapkan. Pernyataan menerapkan mencangkup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Kemudian menganalisis. Menganalisis atau analyzing yang masuk dalam psikologi sastra ini menguraikan tentang sebuah masalah atau objek pada beberapa unsur dan menentukan bagaimana keterkaitan antara beberapa unsur tersebut. Selanjutnya, mengevaluasi. Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada
Ada dua macam proses kognitif yang mencangkup dalam kategori ini, yaitu memeriksa dan mengkritik. Yang terakhir ada mencipta. Membuat adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi satu bentuk kesuatuan. Ada 3 macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Kata operasionalnya yaitu merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, dan memperindah. Jadi dalam aspek keenam ini, terakhir ini, yang dimaksud membuat itu bagaimana cara kita untuk membuat dan merencanakan solusi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, teknik-teknik kognitif. Teknik yang pertama, teknik pengajaran. Teknik ini memberikan keleluasaan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien. Untuk yang kedua, teknik persuasif. Teknik ini meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Ya, seperti contoh kasus kelompok kami. Ya, klien itu kayak memberikan pandangan untuk bisa sekolah karena hanya malu terhadap teman. Nah, itu di sini peran konselor meluruskan pandangan itu karena pandangan tersebut tidak benar, dan kita di sini memberikan pandangan yang lain yang bersifat lebih logis. Yang ketiga, teknik konfrontasi. Di sini konselor menyerang ketidaklogikan berpikir klien dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logik. Ya, teknik ini hampir sama sifatnya seperti teknik persuasif. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip konseling kognitif. Nah, yang pertama, didasarkan pada formulasi yang terus berkembang. Yang selanjutnya, didasarkan pada pemahaman yang sama antara konselor dan konseli. Nah, ini sifatnya sudah jelas ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari konseli dan konselor. Nah, di sini keduanya harus sama-sama aktif dalam menyampaikan apa yang ia atau konseli ingin ceritakan, atau sebaliknya dari konselor tentang teknik-teknik pengajaran, persuasif, konfrontasi tadi. Itu yang selanjutnya, berorientasi pada tujuan dan berfokus pada permasalahan. Nah, ini juga sangat jelas. Terus yang selanjutnya, berfokus pada kejadian saat ini. Yang selanjutnya lagi merupakan edukasi, bertujuan untuk mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan menekankan pada pencegahan. Untuk yang selanjutnya, berlangsung pada waktu yang terbatas, terstruktur, dan yang selanjutnya mengajarkan konseli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka. Yang terakhir, menggunakan berbagai teknik untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Nah, teknik itu sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah deskripsi klien. Nah, klien kami ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Saat ini D bersekolah di sekolah swasta dan merupakan siswa dari kelas 9 yang tahun ini akan menghadapi kelulusan. Dari segi ekonominya, keluarga D termasuk menengah ke bawah, sehingga D terancam tidak dapat meneruskan sekolahnya karena terkendala pada masalah biaya. Itu merupakan gambaran sementara sebelum kami bersama tim melakukan pendalaman tentang permasalahan klien. Selanjutnya adalah analisis permasalahan klien dan solusi yang direncanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan klien terlebih dahulu. Jadi,
Dari hasil wawancara antara konselor dengan klien, maka konselor dapat menganalisis permasalahan yang dialami oleh klien. Permasalahan tersebut adalah mengenai keinginan diri. Jadi, klien memiliki keinginan diri untuk sama dengan teman-temannya, sehingga merasa malu jika ia berbeda dari teman-temannya. Dalam kasus ini, sebenarnya ayah D sudah menawarkan untuk sekolah di SMA yang dekat dengan rumahnya, dengan harapan agar tetap bisa memantau D dan mengurangi biaya transportasi. Namun D menolak. Ia menolak untuk bersekolah di tempat yang disarankan ayahnya dengan alasan teman-temannya tidak sekolah di sekolahan tersebut. Dan di sekolahan tersebut mengenakan celana bagi perempuan. Sedangkan D tidak suka menggunakan celana. Menggunakan celana bagi perempuan terkesan tidak rapi menurut D. Selanjutnya ada solusi yang direncanakan oleh konselor. Jadi di sini konselor memiliki beberapa solusi yang kita rencanakan. Yang pertama adalah merubah mindset. Menurut James Arthur Ray, mindset artinya kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Dalam hal ini, konselor berusaha menjelaskan tentang pola pikir klien terhadap sekolah. Sekolah tidak hanya untuk menyamakan kita dengan teman-teman, melainkan benar-benar menuntut ilmu demi tujuan yang kita inginkan. Berusaha memperbaiki niat klien agar memiliki keinginan menuntut ilmu yang sebenarnya, tak hanya ikut-ikutan teman. Yang kedua adalah persuasif. Meyakinkan klien untuk merubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Konselor langsung mencoba meyakinkan, mengemukakan argumen untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu tidak benar. Dilihat dari masalah klien yang menganggap bahwa keterbatasan finansial dapat menghambat sekolahnya, konselor meyakinkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Nyatanya banyak di luar sana orang yang memiliki pengetahuan tinggi padahal mereka berasal dari orang-orang yang kurang mampu. Yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap pilihan. Hal ini merupakan edukasi, bertujuan mengajarkan klien untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri, dan menekankan pada pencegahan. Saat klien memiliki keinginan kuat untuk bersekolah, hal itu juga merupakan tanggung jawab klien untuk bisa mencapai keinginan tersebut. Dengan pilihan yang muncul dari dirinya sendiri akan mempermudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dengan apa yang dia inginkan, dia bisa bertanggung jawab terhadap keinginannya. Yang keempat adalah persepsi. Kognitif berarti proses pemikiran dan juga berarti pengetahuan dan persepsi. Ide pokok di dalam pendekatan kognitif adalah bahwa persepsi terhadap sebuah peristiwa atau pengalaman saat terpengaruh terhadap respon emosional, perilaku, dan psikologis terhadap peristiwa tersebut. Yang kelima adalah motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin tercapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Ini adalah solusi pilihan klien. Dari beberapa solusi yang kita rencanakan, klien memiliki solusi sendiri untuk masalah yang dia hadapi. Setelah kita mempersuasif klien mengenai bahwasanya keterbatasan finansial tidaklah menjadi hambatan bagi orang untuk menuntut ilmu, di sini klien mulai tertarik. Klien berinisiatif untuk mencari program beasiswa agar dia bersekolah tanpa membebani orang tuanya. Dengan demikian, orang tua klien tidak memiliki alasan untuk melarang klien bersekolah.
Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang teknik yang terkelompokkan pada skill intervensi kognitif antara lain. Yang pertama itu ada eliciting talk. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah menolong klien untuk membedakan antara pikiran dan perasaan serta untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, aturan-aturan diri dan lain-lain. Jadi di sini kita tuh menekankan apa pengertian dan dari perasaan serta untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi kita tuh lebih kayak mendukung dia buat percaya diri tentang apa yang dia ungkapin tuh apa yang dirasain klien itu harus diungkapkan kayak gitu. Jadi kita tuh lebih ke membangun motivasi dia buat lebih percaya sama dirinya dia sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada modifying talk. Modifying talk ini yang dimaksud adalah menolong klien mengubah pola-pola berpikir ketika hal itu dianggap cocok atau tepat. Jadi kalau misalkan kan kadang tuh ada seseorang atau masyarakat lah, ya seseorang. Nah di situ biasanya kalau misalkan kita sendiri aja kalau misalkan berpikir sama sesuatu itu kadang kita salah kan. Nah di situ kita butuh orang buat meluruskan apa yang ada di pikiran kita, karena setiap otak atau setiap kepala itu pasti berbeda-beda pemikirannya. Selanjutnya itu ada yang C itu problem solving. Nah, di problem solving itu adalah menolong klien untuk mengidentifikasi bagaimana dia memecahkan masalah, mengevaluasi proses, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Jadi di sini kita itu membantu klien buat bisa memecahkan masalah dia. Kita kan di sini sebagai konselor untuk membantu dia. Jadi bukan kita yang memecahkan, tapi kita yang membantu dia buat bisa mengarahkan dia agar bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Yang selanjutnya itu ada information giving. Information giving itu menentukan informasi apa yang klien perlukan untuk membuat putusan dan menolong klien mendapatkan informasi. Jadi kita tuh kayak lebih ngasih dia informasi dulu tentang apa yang dia nggak tahu. Ntar kalau misalkan kita udah ngasih informasi, baru deh dia itu yang memilih sendiri apa yang bisa dia pilih dan apa yang bisa dia jalani di dalam hidup dia. Selanjutnya itu ada decision making. Decision making itu adalah menolong klien mengembangkan praktek membuat keputusan. Jadi klien itu kan kalau misalkan lagi ada masalah atau seseorang kalau misalkan lagi ada masalah atau apa, dia cenderung lebih sulit untuk memutuskan pilihan. Nah, di saat seperti itu pastinya seseorang itu membutuhkan orang lain buat membantu dia agar dia bisa berpikir lebih jernih lagi dan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada ABC analysis. ABC analysis ini adalah menolong klien untuk mengenali pola-pola pikiran. Analisis didasarkan pada A, activating event itu peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada B, belief. Di belief ini adalah keyakinan. Kalau yang C itu adalah emotional and behavior konsekuensi emosi dan perilaku, bahwa problem emosi dan perilaku muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan pada keyakinan atau cara pendapat klien terhadap peristiwa. Jadi di sini itu dia itu ya kayak yang tadi dijelasin. Jadi lebih ke bikin dia yakin lagi, terus bikin peristiwa yang terjadi itu biar dia itu lebih terbuka lagi dan juga bisa mengendalikan pikirannya dia agar lebih jernih lagi. Terus yang selanjutnya ada disposition. Disposition itu adalah menentang proses berpikir dan perilaku klien. Jadi kadang kalau misalkan klien lagi stres, kan biasanya kalau misalkan klien itu pastinya kadang memiliki pemikiran yang keliru atau memiliki pikiran yang bikin dia terjerumus sama kekeliruan atau kubangan itu sendiri. Nah, sebagai konselor, kita membantu dia buat meluruskan dia agar dia itu tidak
menyesal di akhir, atau dia itu agar tidak terjerumus ke dalam ke suatu hal yang lebih buruk lagi. Nah, selanjutnya itu ada disable and countering intervention itu mengintervensi dan mengganti atau melawan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan gangguan perasaan. Jadi mengintervensi dan mengganti. Jadi dia itu kadang perasaannya dia itu kalau misalkan nggak baik, itu kita bantu buat menggantinya, kayak gitu, mengubahnya dengan hal yang lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya itu ada cognitive restructuring. Jadi yang dimaksud itu adalah menolong klien untuk mengidentifikasi dan mengganti pernyataan diri negatifnya, kayak gitu. Yang selanjutnya ada talk stopping. Talk stopping itu adalah membantu klien untuk mengembangkan cara menghentikan pikiran distraktif dan tidak produktif tentang diri dan orang lain. Nah, paham kan? Yang selanjutnya itu ada positive self talk. Positive self talk di sini adalah menunjukkan kepada klien cara-cara menggantikan self talk negatifnya dengan self talk yang positif, membangun keyakinan. Jadi kadang kalau misalkan seseorang lagi dalam masalah, itu kan nggak yakin sama dirinya sendiri. Makanya orang itu pasti, kalau misalkan orang udah nggak yakin sama dirinya sendiri, itu kedepannya bakal susah. Dia susah buat menentukan pilihannya dia susah buat ngelanjutin hidupnya, dia juga susah buat memulai hal yang baru. Nah, di situ kita harus mengubahnya, membangun keyakinan dia agar dia lebih yakin lagi dan dia lebih gampang untuk menjalankan semuanya, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada anchoring. Anchoring di sini adalah menolong klien untuk mengganti reaksi yang tidak mendukung terhadap situasi dengan respon yang positif dan mendukung terhadap situasi, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada reframing. Reframing adalah membantu klien untuk mengenal penafsiran yang lebih realistis dan konstruktif terhadap peristiwa yang diinterpretasikan secara negatif. Jadi kita di sini membantu dia buat lebih ke positif ya, mengenal penafsiran yang lebih realistis. Jadi kadang kalau misalkan ada pemikiran yang enggak realistis, itu kita ubah dengan realistis dan itu kita ubah ke hal yang positif lagi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada symptom prescription. Ya, prescription di sini adalah menentang klien yang nyata rendah kontrolnya terhadap masalah dengan kepemilikan prakarsa terhadap masalah. Jadi kita itu mengubah dia. Karena kan di sini nyata rendah kontrolnya. Jadi kita membantu dia buat lebih bangkit lagi dan lebih, kalau misalkan di tatanan di atas itu udah terjalankan semua, insya Allah saya yakin kalau misalkan di sini dia akan lebih gampang lagi untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau misalkan hal-hal poin-poin yang di atas itu udah kepegang sama dia, kayak gitu. Ya, semoga difahami dan dimengerti. Nah, di sini kita nyampe di slide atau pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhirnya itu adalah evaluasi konseling. Sebelumnya aku akan membacakan dulu ya, siapa tahu nanti kalian kan juga males yang mau baca, jadi aku harus membacakannya lagi. Nah, di sini adalah setelah berlangsungnya proses konseling dengan menggunakan pendekatan kognitif yang di mana klien tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang SMK dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Di sini kami menemukan banyak hal yang mengganjal terhadap kondisi klien. Faktor-faktor tersebut kami jadikan bahan untuk menggali informasi klien sedalam mungkin guna mendapat inti dari masalah klien sehingga kami dapat melakukan proses analisis dengan tepat dan akurat dengan akurat tanpa adanya miss dengan hasil konseling. Nah, dari hasil informasi yang kami gali dari klien, ternyata kondisi ekonomi keluarga klien tidak seburuk yang kami bayangkan.
Ini dapat kita buktikan dari beberapa faktor yang terlihat seperti handphone milik klien merupakan handphone yang tergolong dalam kategori mahal. Ternyata, ibu klien saat ini sedang mengandung anak yang keempat dan telah memasuki kehamilan 9 bulan. Setelah kami ajukan pernyataan lebih dalam, ternyata klien tidak termasuk kategori anak yang berprestasi secara akademik di kelas. Yang selanjutnya, klien juga tidak termasuk kategori anak yang aktif dalam mengikuti KBM di sekolah. Klien sangat kurang bergerak untuk mendapatkan informasi mengenai beasiswa yang ada. Dan setelah kami konseling lebih dalam lagi, ternyata klien ingin melanjutkan sekolah hanya karena keinginan mengikuti teman-teman yang lainnya. Sebenarnya jika hanya untuk melanjutkan sekolah terdapat sekolah A, namun klien tidak mau untuk melanjutkan sekolah di sana dikarenakan sekolah tersebut kurang diminati oleh masyarakat dan umumnya teman-teman klien lebih banyak yang memilih sekolah B, yang dimana sekolah tersebut merupakan sekolah favorit yang diinginkan oleh klien. Nah, selanjutnya itu dengan hal ini kami memberikan tindakan atau saranan yang ditunjukkan kepada klien, dan sebelumnya kami menanyakan tindakan apa yang dilakukan klien untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh klien. Di sini klien memberi jawaban, yaitu meningkatkan intensitas belajar dan mendongkrak akademik klien. Di sini kami menambahkan saran dan langkah yang juga dapat dilakukan klien untuk lepas dari permasalahan tersebut, yaitu klien harus lebih aktif bergerak dalam mencari informasi tentang beasiswa yang ada. Klien harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua klien untuk berdiskusi tentang kelanjutan pendidikan klien. Klien juga harus meyakinkan kedua orang tuanya dengan cara meningkatkan prestasi akademik klien, yang bisa saja alasan orang tua klien memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan klien, dan menambahkan prinsip pada diri klien jika tujuan bersekolah didasarkan untuk mencari ilmu, bukan untuk ajang gengsi dan mengikuti teman-temannya. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu. Di sini pertama kali kita yang melihat klien, kita melihat pada salah fokus pertama kali yang kita lihat itu dari penampilan klien. Penampilan dia, cara berpakaian dia, dan juga apa yang dia pegang. Di situ dia memegang sebuah handphone yang diyakini kita memiliki harga yang lumayan mahal atau menengah ke atas. Nah, di sini kami pertamanya kurang memahami apa masalah klien. Yang pertama, ternyata setelah kita telusuri, setelah kita dengarkan curhatan atau mendengarkan keluh kesah dari si klien, kita mulai mengerti apa yang klien inginkan dan apa klien yang rasakan. Selanjutnya, salah satu dari kami, yaitu saudara Dika, menanyakan kepada klien HP yang dia pegang yaitu berapa harganya dan dia mendapatkannya dari siapa. Ternyata klien menceritakan kalau misalkan HP yang dia pegang itu dia dapatkan dari ayah dia. Ayah yang menurut dia mengucapkan tidak perlu untuk melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkannya. Setelah kami dengar lagi dan salah satu teman kami untuk mengajukan beasiswa dari mulai saudara Anissa dan juga saudara Ica untuk mengajukan beasiswa yang ada di dalam dunia pendidikan. Saya sendiri mulai tertarik dan kami semua juga mulai tertarik dengan apa yang dia omongkan atau apa yang dia ceritakan tentang keluh kesah dia kepada teman-temannya. Jadi di sini saya mulai curiga kalau misalkan klien di sini bukan menitik beratkan terhadap dia dia takut atau resah tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi lebih ke saya berpikir di situ kalau misalkan dia takut tidak bisa mengikuti tren yang ada dan juga takut tidak dikucilkan atau dipandang sebelah mata oleh teman-temannya seperti itu. Dan ternyata setelah saya tanyakan kepada klien
klien di situ mulai gugup atau mulai menunjukkan ekspresi yang menurut saya dan teman-teman bahwa klien di sini emang merasakan merahasiakan sesuatu, dan juga dia mulai tidak terlalu terbuka kepada kita. Tapi kita mulai memberikan penjelasan dan pengertian kepada klien agar dia lebih terbuka lagi, dan kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Dan ternyata di akhir konseling yang kita adakan atau kita berikan kepada klien, ternyata dia juga merasakan seperti itu. Dia takut tidak bisa mengikuti teman-temannya yang sekolah di sekolahan favoritnya itu. Seperti itu. Nah, kita juga mulai memberikan dia arahan tentang apa yang dia rasakan dan tentang apa keadaan keluarga, agar dia tidak terlalu memaksakan diri untuk mengikuti tren yang ada, karena posisi dan kondisi keluarga atau kondisi klien ini tidak mendukung hal itu, seperti itu, agar bisa memberikan klien ini kelancaran dan juga lebih ke agar dia itu bisa melanjutkan sekolahnya, dan juga dia tidak terlalu stres nanti di akhir, seperti itu. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya.